pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast untuk membahas beberapa film. Kali ini beberapa film tersebut ialah yang pertama Laskar Pelangi. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menjelaskan dari sisi film Laskar Pelangi tentang keanekaragamannya atau tentang apapun itu. Bahkan mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang film tersebut. Film yang mana aja, ya Bapak? Mohon izin, Mas. Ya Mas Agil, silakan. Kalau dari saya, setelah saya menonton film Laskar Pelangi, yang saya dapat adalah kesetiakawanan, bersamaan, keakraban, eh, serta perjuangan dan pengorbanan ada dalam persahabatan yang ada dalam film ini. Sekaligus sikap saling menghargai dan menghormati sejak dini pada anak-anak bagi warga bangsa yang multikultural seperti ini juga bisa dicontoh untuk kita, warga Indonesia, supaya tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, Mas Agil mengangkat dari film Laskar Pelangi tentang apa yang didapatkan. Mungkin ada dari rekan yang lain bisa menambahkan atau dari film yang satunya Cahaya dari Timur dengan Maluku. Silakan. Ya, mohon Mohon izin Mas izin, Mas. Binsar. Oh ya, monggo Mas, monggo duluan. Untuk yang film Laskar Pelangi, keterbatasan dimiliki bukan halangan untuk mencapai prestasi, tapi solidaritas dalam keberagaman yang ditunjukkan siswa di SD Muhammadiyah di Belitung Timur yang menjadi kekuatan. Solidaritas tanpa batas. Pesan yang saya tangkap dari film yang disutradai Riza ini, film dengan lokasi Pulau Belitung, utamanya di Belitung Timur, yang juga kampung halaman Andrea Hirata, penulis novel ini. Bukti solidaritas dalam keberagaman dapat dilihat di Belitung Timur, dalam guyuran waktu memperkembangkan kehidupan sosial dan politik di negeri ini. Di antaranya, seseorang yang bernama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dari warga Tionghoa, yang minoritas pun bisa memenangkan pilkada sebagai Bupati Belitung Timur. Ahok sekarang sebagai komisaris utama Pertamina. Jadi kaum minoritas itu bisa juga dipilih oleh masyarakat tanpa membedakan asal ras mana apapun gitu. Ya, terima kasih dari Mas Alfiansa. Ya, barusan Mas Alfiansa juga menerangkan sekaligus tentang bagaimana dalam film tersebut membangun keharmonisan dari berbagai keanekaragaman yang ada. Sampai akhirnya salah satu tokoh dalam film tersebut yang bernama Ikram akhirnya bisa mewujudkan mimpinya, ya kan Mas? Rekan-rekan yang lain mungkin bisa ditambahkan atau dari film satunya, silakan. Mas, boleh menambahkan, Mas? Ya, monggo Mas Rizal. Terkait film Laskar Pelangi. Film tersebut mengajarkan bahwa kemiskinan bukan halangan untuk maju. Sangat jelas bahwa pesan utama dari film ini adalah untuk menunjukkan bahwa kemiskinan seperti terlihat dari latar belakang ekonomi keluarga anak-anak Laskar Pelangi bukan halangan bagi anak-anak untuk menggapai cita-cita tinggi langit. Artinya, meskipun hidup dalam kemiskinan, seorang anak sekolah harus mempunyai mimpi yang menggapai cita-cita yang luhur. Itu Mas, pesan yang saya ambil dari kisah Laskar Pelangi tersebut. Ya, jadi menurut Mas Rizal ini kemiskinan itu bukan penghalang. Selama kita memiliki kemauan dan kemampuan yang kita asah, kita bisa jadi seseorang. Begitu kan Mas Rizal? Siap Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Mungkin dari Mas yang lain, rekan-rekan yang lain, atau dari film yang satunya nih? Ya, mohon izin Mas Binsar, saya ingin membahas sedikit sih apa yang telah saya lihat tadi, film Cahaya dari Timur. Kan film ini kan menceritakan tentang perbedaan agama ya, yaitu kerusuhan antara dua belah pihak, yaitu agama Islam dan juga Kristen. Tapi dalam
film ini kedua belah pihak dapat disatukan melalui pertandingan sepak bola, yang dimana di dalam klub sepak bola itu terdiri dari dua sekolah, yaitu sekolah Kristiani dan juga Islam. Mereka bersatu untuk menggapai juara demi membela kota tercinta yaitu Maluku. Jadi yang saya tangkap dari film ini, walaupun berbeda agama, tapi ketika mereka ingin menggapai satu tujuan, mereka bisa bersama-sama dan juga bisa meraih juara satu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas. Jadi intinya perbedaan agama bukan menjadi satu halangan kita untuk mencapai kemenangan. Terima kasih. Ya, baik. Saya makasih untuk akhirnya ada yang membedah film yang satunya. Makasih Mas. Dan untuk rekan yang lain ikut berpartisipasi di podcast ini untuk menerangkan film yang diketahui. Sebenarnya ini kita diminta untuk menerangkan strategi membangun keharmonisan. Dari rekan-rekan yang lain, monggo. Izin Mas. Ya, monggo Mas. Dari review film yang saya lihat di film Cahaya dari Timur, itu mengajarkan bahwa kita bisa menyelesaikan konflik tanpa harus bertikai. Contohnya kita ada perbedaan agama, kita bisa menyelesaikan dengan cara musyawarah, dengan bisa bersatu. Kemudian di film itu dijelaskan bahwa memperkenalkan budaya ke anak kecil itu penting banget, karena dari anak-anak lah budaya itu akan tetap lestari, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Iya benar. Kalau kita tidak mengajarkan perbedaan pada generasi penerus, mungkin pertikaian yang terjadi di Maluku itu tetap ketika sampai sekarang ya. Jadi penting juga, benar kata Mas Agus Prayoga ini, dengan mengajarkan kepada generasi selanjutnya mungkin bisa memperbaiki kondisi yang sekarang. Dalam film ini dijelaskan pertikaian antara umat Kristiani dan umat Muslim. Ya Mas, benar. Untuk penutup mungkin ada yang bisa disampaikan terkait pendapat atau istilahnya kita berikan nilai lah tentang film ini dari rating poin 1 sampai 10 tentang nilai value membangun keharmonisan yang kita tangkap dari film ini berapa kira-kira. Jadi rekan-rekan mungkin ada yang bisa berkomentar. Izin Mas. Ya monggo. Untuk nilai ini mungkin 9 dari 10 ya untuk film Laskar Pelangi, karena ini filmnya unik. Ini kan tasnya ceritanya dari sekolah yang mau tutup karena siswanya cuma 10 orang. Itu bisa bangkit lagi karena saking semangatnya anak-anak mengejar cita-cita, Mas. Jadi ini cukup. Ya, menurut Mas Ian katanya 9 dari 10. Jadi sempurna karena mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah. Mungkin dari Mas yang lain, rekan-rekan yang lain bisa memberikan penilaian sesuai apa yang kita lihat saja. Ini menurut pendapat kita, pendapat orang lain nggak apa-apa. Silakan. Izin Mas Abinsar. Menurut pandangan saya sih, dari kedua film itu tersebut menceritakan tentang konflik-konflik karena adanya keberagaman gitu. Dan karena adanya sikap toleransi yang tinggi serta kemauan dari berbagai pihak yang ada, maka dapat membuat keadaan lebih baik dengan konflik keberagaman tersebut. Contohnya film Cahaya dari Timur Beta Maluku tersebut dari anak-anak yang mempunyai masalah tentang konflik keagamaan dan dapat bersatu dengan
adanya kejuaraan sepak bola gitu. Yang kedua itu film Laskar Pelangi tersebut dari anak-anak miskin yang lingkungannya kurang baik, asalkan ada kemauan yang tinggi dapat memenangkan kejuaraan cerdas cermatnya. Padahal pada setiap tim-tim yang ada di Cahaya Timur itu dan Laskar Pelangi mempunyai perbedaan keyakinan masing-masing, tapi tetap bisa menjadi satu kesatuan. Ya, terima kasih. Ya, penutupnya merumuskan dari Mas Anugrah. Dia langsung menjelaskan tentang kedua film. Izin, Mas. Oh iya, monggo Mas. Pendapat saya tentang film Cahaya dari Timur itu menceritakan tentang bermacam agama, perbedaan agama, dan toleransi yang sangat tinggi yang diangkat dari film nyata. Daripada itu, maka kita sebagai bangsa Indonesia memang sudah sepatutnya berbineka tunggal ika, walaupun berbeda ras, suku, dan budaya, kita harus tetap bersatu agar negara kesatuan Republik Indonesia tidak terpecah belah. Terima kasih, Mas. Ya baik, mungkin terakhir akan saya simpulkan untuk kedua film ini serta menerangkan strategi membangun keharmonisan dari kedua film ini. Mohon izin rekan-rekan akan saya sampaikan. Yang pertama, film Laskar Pelangi ini ditokoh utamai oleh Lintang. Ini anak seorang nelayan dari film berpendidikan di Bangka Belitung pada tahun 1974. Pada waktu itu, Bangka Belitung berpotensi timah yang luar biasa sehingga pendidikan bukan hal yang penting bagi masyarakatnya. Strategi membangun keharmonisan pada film Laskar Pelangi ini adalah perjuangan pendidikan membangun moral dan sikap yang ditunjukkan dalam film. Bintang sebagai tokoh utama yang menjadi center of point yang membuat Ikal dan teman-temannya yang lain serta kita para penonton termotivasi tentunya. Hal ini ditunjukkan saat Ikal kembali ke Belitung saat dewasa untuk menemui temannya Lintang dan memberi kabar bahwa dia berhasil menerima beasiswa ke Paris, Prancis. Dalam film Laskar Pelangi ini, pendidikan formal artinya pendidikan di sekolah ya, bukan pendidikan yang lain. Jadi pemersatunya itu ada di motivasi tentang menuntut ilmu di sekolah. Khususnya di waktu di film itu adalah sekolah Muhammadiyah tertua yang hampir tutup gara-gara hanya memiliki 10 orang siswa. Sementara untuk film Cahaya dari Timur, Beta Maluku ini berlatar di Maluku pada tahun 2000-an. Dengan tokoh utama Sani Tawai Nela sebagai pemeran utamanya dan mengangkat konflik agama di Maluku menjadi pendorong Sani untuk memperkenalkan sepak bola agar supaya menjadi sarana mengekspresikan kemampuan anak Maluku agar bisa mempersatukan antara kedua belah pihak baik dari umat Kristiani maupun dari umat Muslim. Strategi pembangunan harmoni pada film Cahaya dari Timur ini ialah pembawaan dengan mengedepankan unsur persahabatan yang dipupuk dalam tim sepak bola yang perlahan mulai erat, namun timbul masalah yang dilatar belakangi konflik agama yang pernah terjadi di Maluku. Hal yang menarik dari film ini adalah perubahan ego dari masing-masing individu yang akhirnya menyatu dengan perbedaan yang ada demi tujuan yang sama, yakni memenangkan pertandingan sepak bola. Jadi perbedaan antara umat Kristiani dan umat Muslim, khususnya pada waktu itu saat terjadi konflik, akhirnya bisa bersatu kembali dalam film ini, dieratkan kembali antara kedua belah umat dengan adanya pertandingan sepak bola. Baik, terima kasih. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari kedua film. Dan inilah podcast yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 angkatan 44. Mungkin demikian kurang lebihnya kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.
tentunya.